tidak ada alasan. Jadi akhirnya sidang ditunda minggu depan, Senin depan, 1 Juli 2024. Ya. Sidang pra-peradilan buat Peggy Setiawan seorang kuli bangunan ditunda. Nah, ada apa? Apa artinya? Ini bisa strategi ya. Bisa strategi mengundur waktu. Dan ini dilakukan oleh banyak tergugat ya. Bukan hanya Polri aja, Kejaksaan pun demikian, KPK pun demikian. Apa pelaku yang sebenarnya gitu. Tapi kalau terkait ini salah tangkap terus dibuat pra-peradilan, mohon kepada Bapak Polisi yang terhormat, kalau memang anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami tidak bersalah. Mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, yang dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Sekarang Polda Jawa Barat juga tidak kooperatif ya untuk menghadiri sidang pra-peradilan. Kalau yang lain harus terbuka, Tapi tertutup kok, itu tertutup. hah? Tertutup Pak. Berarti perkataan Bu Titin benar itu? Bener Pak. Tertutup Pak. Pada saat itu kan sidang tertutup, Pak. Dari awal sidang tertutup. Kenapa sidang tertutup? Iya betul, kenapa Iya. sidang tertutup? Kita lebih baik hari Senin, sah dan patut, datang atau tidak datang kita lanjut. Saat ini Polda Jawa Barat ya sedang menghadapi pra-peradilan, saya rasa itu. Dan Polda Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menghadapi itu. Ya, Pak, ada alasannya nggak? Ada alasannya nggak? Tidak ada. Tidak ada alasan, tidak datang, tidak ada alasan. Jadi akhirnya sidang ditunda minggu depan, Senin depan, 1 Juli 2024. Ya. Oke. Ayo Pak, teman silakan ngopi. Sidang pra-peradilan buat Peggy Setiawan seorang kuli bangunan ditunda. Nah, ada apa? Kemudian saya sindir yang namanya kepolisian Jabar kemarin menangkap Peggy Setiawan kuli bangunan. Kemudian ditetapkan jadi tersangka dan mengambil bukti foto dari foto album keluarga. Kemudian saya sindir kuli bangunan, kita kan ada 2. Satu anaknya Pak Cecep. Kan tahu dari Uya Kuya. Nah, begini bro, ya. Kalau kepolisian ya mendapatkan foto keluarga untuk kuli bangunan seorang Peggy Setiawan sekarang ini di penjara itu, ya buat barang bukti. Kenapa foto keluarga Pak Cecep dan Peggy Setiawan satunya nggak diambil oleh kepolisian? Itu satu kecurigaan saya. Ada pula tuh orang yang ngomong di sana ya, pengacara pendampingnya Putri ya, biar nggak ngalur kemana-mana saya ngomong ya. Ini alurnya jadi banyak Mbak, ya asal Anda tahu. Sindiran arah-arah saya ini ya, mulai pontang-panting mau menghilangkan jejak Mbak, ya. Orang-orang sindiran saya ini ya, dari aktor itu Rudiana ini ya, mulai pontang-panting. Ya, pontang-panting ingin menghilangkan jejak. Sampai sayembara 5 miliar loh, Widya ini mau ditangkap. Ya, 5 miliar sayembaranya sekarang ini. Ya, banyak DM orang seperti itu. Ya, nggak 1-2 orang aja. Itu aja udah 18 orang yang cari saya. Nah, ya, kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Ya, setelah saya sindir yang namanya Peggy Setiawan, kita ada 2 kuli bangunan. Kenapa? Apa salahnya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep kalau dia benar-benar kuli bangunan itu diperiksa? Ya kan, jangan Widya dong yang periksa. Makanya saya bilang, kalau sidik jari itu diminta 4 lembar ya, tanpa keterangan apa-apa. Nama Peggy Setiawan titik-titik. Di sana ada sebutan jenazah. Kemudian di sidik jari diminta sidik jari tanpa didampingi siapa-siapa. Peggy Setiawan. Ini mencurigakan buat saya. Ini mencurigakan strategi baru apa lagi gitu. Jangan-jangan nanti ya ada sidik jari yang disimpan pada kasus 2016 lalu itu disimpan ya kan, ada terdeteksi yang namanya sidik jari, ada sperma dan sebagainya. Jangan-jangan nanti sidik jari yang Peggy Setiawan ini besok ya, yang kemarin 4 lembar yang ditandatangani ada tulisan jenazahnya di sana, itu jangan-jangan dia akan diperkuatkan di 2016 lalu sidik jari tersebut ya, yang ada kata Hotman Paris itu ada sperma ya. Nah, jadi makin kesini makin akan mengarahkan bahwa Peggy Setiawan yang saat ini di penjara itu adalah pelakunya. Mereka itu, ya itu feeling saya. Dari awal saya sudah menduga bahwa nampaknya ini akan diundur. Dan diundurnya kan 1 minggu. Kenapa nggak diundur 1 hari? Gitu. Nah, ini bisa juga sebagai strategi mengulur waktu supaya sidang perkara pokok lebih dulu dari pra-peradilan, sehingga pra-peradilan gugur. Nah, tetapi pertaruhannya adalah marwah ya, nama baik Polri. Mestinya kalau sudah lengkap alat bukti, kenapa
harus tidak hadir. Nah, ini kita bisa juga menduga-duga tentang ending atau putusan dari peradilan ini apa dikabulkan atau ditolak. Nah, ini cara untuk supaya tidak dikabulkan, gugur dengan sendirinya, yaitu dengan mengundur. Yang kedua, bisa juga gugatan pra-peradilan ini ditolak oleh hakim. Nah, mengapa ditolak? Bisa saja dengan alasan misalnya, pokok perkaranya tidak akan disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. Karena wilayah hukum terjadinya kejahatan yang disangkakan pada Peggy adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Jadi salah alamat gitu. Ya namanya kalau mau digugurkan bisa saja ya. Sebabnya kalau misalnya dengan pertimbangan alat bukti cukup tidak cukup, itu susah mendesainnya, ya bisa dengan cara begini. Dengan cara ditunda. Nah, bisa saja misalnya nanti sidang ke depan tidak hadir lagi gitu Polri-nya. Karena alasan 1 Juli ya, tanggal 1. Hari ulang tahun. Nah, tapi merugikan polisi. Kalau tidak hadir 2 kali, sidang tetap jalan, maka dengan tidak menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, maka dianggap menyetujui. Bisa kalah nanti penyidiknya. Tapi itu namanya strategi ya, kayak orang main bola lah gitu kan. Berarti Pak, kalau dengan strategi, misalnya kita anggap ini strategi lah ya gitu, kira-kira bisa nggak sih Pak ditebak atau diintip hasil akhirnya ini nanti akan seperti apa? Ya, hasil akhirnya kalau misalnya diundur terus ya, tapi kalau diundur terus dengan ketidakhadiran daripada tergugat bisa merugikan tergugat, karena tidak hadir dianggap menyetujui gitu. Nah, bisa saja nanti yang kedua, misalnya tanggal 1 Juli tergugatnya hadir, tapi hakimnya sakit gitu. Batal lagi. Batal lagi. Lah, batal-batal lama-lama perkara ini dikembalikan kepada jaksa dengan P21. Jaksa cepat membuat surat dakwaan, kemudian disidangkan materi perkara pokok, maka pra-peradilan gugur. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Kita tidak berharap aparat penegak hukum kita bermain demikian. Kita berharap aparat penegak hukum kita fair. Nah, contohnya tadi, misalnya saya katakan lagi, wah kata hakim, ini bukan wilayah hukum saya. Gugatannya salah alamat, harus ke Pengadilan Negeri Cirebon. Bisa juga. 1000 cara gitu. Tapi alangkah bagusnya dan kita berharap semua aparat penegak hukum kita fair gitu, disidangkan betul sehingga alat bukti penangkapan, penahanan, dan pentersangkaan Peggy terbuka kepada publik. Dan masing-masing pihak tidak mencari menang, tapi mencari kebenaran. Oh, yang benar yang ini, itulah yang harus dimenangkan. Karena apa? Negara itu tidak punya tujuan untuk menyiksa rakyatnya. Tapi pengadilan, aparat penegak hukum dibentuk oleh rakyat Indonesia selaku pemilik negara ini untuk memberikan rasa adil dengan menegakkan kebenaran. Nah, ini yang harus dipegang. Dari penjelasan Bapak tadi, maaf kalau saya salah ya Pak, jadi saya merasa sepertinya sidang pra-peradilan ini tidak terlalu penting. Ya penting sekali, karena sidang pra-peradilan ini kan untuk menguji apakah upaya paksa, penangkapan, penahanan, penjadian tersangka, penyitaan, penuntutan, dan sebagainya itu dari Polri ataupun dari jaksa penuntut umum sudah benar apa tidak. Tapi kuncinya tetap ada di hakim, karena hakimnya tunggal ya. Jadi kita mohon hakimnya clear and clean, bijaksana, adil, bersih, sehingga yang menang adalah kebenaran untuk keadilan. Karena kalau misalnya kita melihat perkara Peggy, ya kalau melihat ya, tapi saya melihat dari luar ya, berdasarkan alat bukti yang ditampakkan oleh pihak Polri melalui kadip hukumnya, dia kan hanya berpegang pada saksi gitu. Nah, saksi A, saksi B, saksi C. 1000 saksi pun bukanlah alat bukti, ya, gugur ya. Apalagi kalau saksinya saling bertentangan, apalagi saksinya sebagian sudah mencabut, lemah. Maka harus didukung alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain apa? Pisem tidak bisa, karena Pisem tidak menyebutkan Peggy sebagai pelaku.
Terus apalagi putusan pengadilan tidak bisa juga karena putusan pengadilan tidak menyebutkan Peggy yang ditangkap ini sebagai pelaku. Justru itu yang harus dibuktikan. Laporan polisi tidak bisa juga karena isi dari laporan polisi itu yang harus dibuktikan. Atau apalagi dengan melihatkan putusan daripada penolakan garasi tidak bisa. Tidak ada kaitan gitu. Berarti peluangnya bebas ini ya Pak ya? Ya tidak ada kaitan dengan Peggy. Yang disidangkan ini Peggy. Peggy yang ini ya Pak. Nah, yang ini ya. Kemudian alat bukti lain misalnya berupa raport, berupa ini, itu tidak bisa karena itu semua menunjukkan bahwa dia adalah Peggy. Bukan Tapi sebagai bukan pelaku. Iya, termasuk foto yang dilihatkan. Tapi, ya sekali lagi tapi, kita tidak tahu, siapa tahu aparat penegak hukum, penyidik Polri punya alat bukti yang masih disimpan dalam almari yang akan dibuka di persidangan. Breng dibuka, nanti publik tahu semua. Oh ya, nggak taunya betul PG ini pelaku, sehingga kita semua kecele gitu. Nggak tahu lah, makanya mari pra-peradilan ini sangat penting untuk kita saksikan. Apa sih Pak yang harus kita cermati Pak dari pra-peradilan ini? Ya kita cermati hakimnya, ya betul-betul hakim yang baik. Gitu. Kalau hakimnya baik, ya enak sekali ini untuk tontonan penegakan hukum sambil pembelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pembelajaran juga untuk aparat penegak hukum. Oke, kita tunggu saja. Baik, terima kasih Pak. Ada sih ya, karena kan pengen tahu juga kan perkembangannya seperti apa gitu kan. Karena ya miris, kalau memang benar salah tangkap saya miris, saya ikut prihatin gitu kan. Kalau saya pribadi ya pengennya pelaku yang pelaku yang sebenarnya gitu. Tapi kalau terkait ini salah tangkap terus dibuat pra-peradilan, gak masalah sih, jangan adalah nanti kita bilang setelah divonis baru bilang salah tangkap, itu kan kasihan Mas. Warga dan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki menggelar aksi protes meminta mantan Ketua RT Abdul Pasren bertanggung jawab atas ditahannya 7 orang pemuda setempat. Warga juga mendesak Abdul Pasren segera muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya yang dianggap memberatkan para terpidana. Warga menyebut para narapidana tidak terlibat dalam kasus ini, seluruhnya merupakan korban fitnah. Memohon kepada Bapak Polisi yang terhormat, kalau memang anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami tidak bersalah, bebaskanlah, keluarkanlah, kasihanilah mereka. Kami mohon Bapak RT Abdul Pasren, kalau memang mereka benar tidur di rumah Bapak, jujurlah Pak, kejujuran itu lebih baik Pak, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain melakukan aksi protes, warga juga menggelar doa bersama di sekitar rumah RT Abdul Pasren guna menuntut keadilan dan berharap para narapidana bisa segera dibebaskan. Warga dan keluarga juga menandatangani surat kuasa melaporkan mantan Ketua RT Abdul Pasren ke Mabes Polri. Dari kakaknya Supriyanto. Terus bawa siapa lagi? Ibu Yati dari ibunya Eko Ramadhani. Terus Madgana dari kakaknya Jaya. Terus Ibu Rumaina sama Bapak Kasana dari Hadi Saputra. Ada Pramudia. Terus Pramudia dari ada Teguh, dan Okta, ada Saifuddin, ada Pak RW. Ada Pak RW mantan dari 2016. Sama Bapak dari Sudirman, bapaknya dari keluarganya Sudirman. Jadi tujuannya kesini untuk apa? Alasan datang menemani mereka. Iya, mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, yang dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakkan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang, kemudian didampingi oleh pengacara.
Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan, mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kemari, dan termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa Kahfi anaknya bareng sama mereka. Sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara. Apa dasar yang kuat bagi kalian meyakini apa yang disampaikan orang-orang ini? Ya, hidup itu kan bukan hanya menggunakan akal, bukan hanya menggunakan pikiran akademis. Hidup ini kan menggunakan rasa. Saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini udah hampir 1 bulan. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang ke orang saya wawancara, dan saya sajikan tanpa ada 1 detik pun yang saya foto. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat deh, meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang tidak henti di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bang Minat, kepada Anda pasti kasus ini melelahkan juga emosional berat untuk keluarga Anda. Tapi datang ke sini, apa harapan Anda? Semoga adik-adik kami, anak-anak kami, dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya. Itu harapan kami. Ada bawa apa untuk bertemu dengan pihak polisi? Ya, saya jelasin. Ya, silakan. Baik, hari ini kami akan mengadakan atau membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga para terpidana, dan kami mendampingi selaku kuasa hukum. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan ahli. Saya kira itu yang kita sampaikan, bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Demikian. Dan yang paling utama kan mereka juga sudah ada yang melaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pernyataan bohong atau kesaksian palsu serta merintangi penyidikan. Nah, justru mereka hari ini akan menyatakan dan siap untuk diperiksa bahwa kami tidak pernah berbohong dan kami tidak pernah merintangi penyidikan. Begitu kan, Bu? Ya, ini kesiapan mental mereka yang orang paling ujung Jawa Barat sebelah timur. Datang ke sini untuk menguji kebenarannya, dan saya yakin kepolisian bisa menguji seluruh kebenaran yang terjadi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan ke Menko Polhukam itu sebenarnya ya, karena selain sekarang Polda Jawa Barat juga tidak kooperatif ya untuk menghadiri sidang pra peradilan, ada yang lebih penting lagi. Menko Polhukam ya, yang membawahi institusi Polri sebagai menteri koordinator ya Polri ya dalam hal ini, agar melakukan pengawasan khusus ya, atau bisa memanggil Bapak Kapolri terkait hasil pemeriksaan Rudiana yang katanya
tidak ada pelanggaran. Itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri ya, dan hasil dari pemeriksaan Irwasum dan Propam Polri. Kenapa Bapak Menko Polhukam ini harus memanggil Kapolri dan harus mengusut dari hulu? Karena jelas-jelas 8 terdakwa, 8 terpidana itu diamankan oleh yang namanya Rudiana. Sementara Rudiana dalam putusan 3 perkara, baik nomor 3 atas nama Ripaldi dan Eko, nomor 4 atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan, dan nomor 16 atas nama Saka Tatal, Rudiana dalam kesaksiannya tidak mengetahui peristiwa pembunuhan itu. Nah, kemudian dia mengamankan berdasarkan keterangan Aep dan bahkan... Oke, jadi ada 2 poin yang disampaikan ke Kemenko Polhukam atau ada yang lainnya? Ya, pada intinya itu disampaikan sama tim kami yang ada di Jakarta itu. Jadi itu yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Menko Polhukam. Jadi kami ragu dengan hasil yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri bahwa itu Rudiana itu ya tidak ada pelanggaran. Oke, tapi diterima tidak saat berusaha untuk menemui Menko Polhukam tadi, Bung Tony? Ya. Diterima tidak oleh Menko Polhukam? Bagaimana, Bu? Ikut diterima tidak saat bertemu untuk Menko Polhukam? Apakah diterima pertemuannya atau hanya melampirkan surat? Nanti dijadwal lagi, Bu, karena ini kan nanti ada audiensi, jadi untuk mengawal namun disambut baik, nanti akan ditentukan waktunya. Dulu waktu di sidang gimana 2016? Pernah lihat nggak Sudirman di sidang? Waktu itu pernah masuk sih Pak, cuman itu awal. Cuman diam sih Pak, jadi keterangan mungkin jadi pembahasan BAP aja sih Pak. Terus setelahnya sidang tertutup Pak, jadi nggak tahu waktu itu. Sidang tertutup? Iya waktu itu. Kan sidangnya kecuali untuk Saka Tatal harus terbuka. Kalau Saka Tatal harus tertutup karena peradilan anak. Kalau yang lain harus terbuka. Tapi tertutup Pak waktu itu Pak. Hah? Tertutup Pak, sama. Berarti perkataan Bu Titin benar itu? Benar Pak, tertutup Pak. Yang Bu Titin mengatakan sidang pada waktu itu 2016 di Cirebon itu tertutup, itu benar? Benar Pak, benar. Bukan hanya untuk Saka Tatal yang tertutup? Bukan. Yang disebut tertutup gimana sih? Ya nggak bisa masuk kayak wartawan, cuman ini aja si pengacara aja yang masuk. Keluarga boleh? Nggak boleh. Kan keluarga boleh lihat dong? Iya nggak boleh. Nggak boleh. Saya di luar. Di luar malah. Oh. Di luar. Yang bener nih Pak, Bapak mau ngajar pertanggungjawabkan loh. Iya. Serius ini? Serius Pak, saya saksinya banyak kalau yang mengatakan tertutup. Iya. Jadi Bapak ketika Sudirman diadili itu di 2016, berapa kali Bapak bisa duduk di kursi pengunjung sidang? Pernah ya. Waktu itu pernah BAP satu kali, cuman itu pembacaan aja kalau nggak salah saya ingat. Oh, waktu pembacaan tuntutan apa pembacaan dakwaan? Setelah itu udah. Waktu sidang pembukaan, kemudian pembacaan. Apa istilahnya? Tuntutan ya? Tuntutan. Iya. Itu hadir. Hadir. Pada waktu pemeriksaan terdakwa Bapak hadir nggak? Pemeriksaan terdakwa. Hadir tapi ya tertutup juga Pak. Ya artinya kan Sudirman tuh diperiksa. Iya. Diperiksa oleh hakim. Bapak hadir nggak? Hadir Pak. Ada. Duduk di dalam. Kalau yang itu mah enggak Pak, sayanya Pak. Kalau sidang itu enggak ya Pak ya? Di luar. Ini pengalaman Bapak Pak, nggak boleh bohong Pak. Iya, malah di luar semua yang nggak boleh masuk di luar, malah di kaca di situ di jendela. Oh, di jendela bisa lihat? Ya lihat aja benar. Oh, kan ada kursi untuk pengunjung. Iya, nggak tahu. Kursi untuk pengunjungnya tidak diperbolehkan untuk diduduki. Nggak boleh. Kok bisa gitu ya? Kata Bu Titin nggak benar. Jadi yang boleh masuk hanya Bu Titin. Iya. Sebagai pengacara. Iya, Pak. Keluarganya nggak boleh. Nggak boleh. Waktu pemeriksaan sekali lagi, pemeriksaan terdakwa. Kan Sudirman diperiksa tuh ditanya, apakah saudara oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara. Bapak lihat nggak Sudirman diperiksa waktu itu di pengadilan? Iya, tapi nggak masuk Pak. Nggak boleh? Iya Pak. Dihalangi? Enggak sih, cuman ditutup aja Pak. Tertutup. Maksudnya tertutup dikunci? Ya nggak boleh masuk Pak. Ada yang jagain? Ada. Siapa yang jagain? Ada petugasnya? Petugasnya. Jadi nggak boleh masuk keluarganya? Waduh. Jadi Bu Titin bener dong ngomong persidangannya tertutup yang dibantah oleh para pengacara di Jakarta itu. Oh saudara harusnya begini-begini. Nggak ada persidangan tertutup yang begini. Yang benernya gimana? Omongan Bu Titin bener nggak? Bener Pak, apa adanya seperti itu Pak. Yang dia mau Bu Titin. Oke. Ini atensi untuk Pak Otto Hasibuan nih. Ada anggotanya yang ditekan-tekan nih. Begini Pak,
Jadi pada saat itu kan sidang tertutup, Pak. Dari awal sidang tertutup. Kenapa sidang tertutup? Iya betul, kenapa sidang tertutup? Tapi pembunuhan berencana. Iya, tapi sidang tertutup alasannya karena ada kesusilaan. asusila itu. Oh. Ada asusila. Tapi kan begini, pada saat pemeriksaan terkait kesusilaan boleh ditutup. Sama seperti kasus ini dari awal tertutup, Pak. Dakwaannya kan pembunuhan berencana. Dari awal sidang itu tertutup, Bapak. Dinyatakan tertutup nih. Kenapa makanya Atensi saya Mahkamah hanya Agung sekarang bicara jadinya fakta nih. persidangan. Banyak Dari awal ini Bu, ntar kembali lagi, ini ternyata yang paling menarik.